Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Julpa Alfiadi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen-komen, dan di share-share di teman-teman. Kali ini saya lagi mengerjakan ngerakit transmisi Kia Picanto ya, yang tahun 2008 ke bawah, tahun 2004. Ini yang versi pertama ya, Picanto versi pertama. Kendalanya ini blas nggak mau jalan ya, maju mundur itu udah nggak mau. Kemarin pas bongkar saya lagi libur, jadi teman saya yang bongkar. Ini kampasnya selip, juga bekas kasih apa ya, cairan ya. Jadi cairannya itu buat ngempukin seal, dan sealnya itu olinya itu tercampur dengan cairan, jadi olinya itu jadi jelek ya, jadi bau gosong. Kalau saran saya, kalau dikasih cairan itu nggak bagus ya. Mau efek gimana pun, kalau mobil udah nggak mau jalan, terus kasih cairan biar supaya jalan, itu jelas nggak ada terpengaruhnya ya. Efeknya ya ini, orangnya biar bisa jalan, biar hemat biaya, tapi malah jadi nggak bisa jalan, akhirnya dibongkar. Ini tadi pemasangan pompa sama gardan. Kalau di Kia Picanto ini transmisinya cukup simpel ya. Mekanikalnya itu, kampasnya itu ada di belakang, jadi cukup simpel. Ini persamaannya ada banyak ya. Persamaannya itu bisa di Visto, bisa di Atos, juga di Picanto, sama ya, sama banget. Ini kita pemasangan seal. Ini seal mundur, seal maju. Yang ini seal maju ya, salah tadi, mohon maaf. Kalau mundurnya itu di belakang ya, bagian belakang. Ini kita pemasangan pernya, cukup kita press menggunakan tangan aja, nggak perlu pakai press-pressan karena nggak terlalu keras. Ini kita ganti kampas baru, karena kampasnya itu udah bener-bener gosong karena efek kena cairan itu ya, jadi semua itu pada rontok. Jadi kalau mobil teman-teman disaranin pakai cairan, itu jangan mau ya. Ya bukannya menjelekin cairannya, saya nggak mau nyebutin cairannya itu apa, yang penting cairan buat mengempukin seal itu jangan dipakai. Tapi kalau udah ada masalah, kalau mau dipakai, mau nyoba ya nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi normal itu kok bisa jangan. Mobil nggak ada masalah dikasih cairan itu jangan. Itu pesan saya. Ntar kalau nggak dikasih juga, berarti ya ntar efeknya kayak gini ya, jadi overhaul. Ini pemasangan kampas. Ini kampas paling besar sendiri ya. Ini kalau nggak salah ini yang gigi satunya ini. Ini kampasnya modelnya memang agak hitam ya. Kampas besarnya. Ini kita pemasangan selesai. Ini bagian teflon. Ini bisa teflon, bisa laker ya, laker bambu. Ini kampas yang kedua.
Ini kampasnya agak kecil-kecil ya, kecil-kecil banget, nggak gede-gede kayak Innova itu enggak ya, ini kecil-kecil. Ini orangnya minta diakalin, tapi karena kampasnya itu pada habis, jadi tetap kita ganti kampas yang baru, karena stok-stok lama itu udah pada nggak ada, jadi tetap kita ganti. Ya kalau sekiranya masih agak bagus ya kita pasang lagi, tapi kalau nggak bisa kepake itu nggak kita pasang ya. Tapi tetap kita bikin semaksimal mungkin. Tapi ini karena ya orangnya kemarin minta yang bagus, jadinya ini kita ganti yang kampas baru. Selesai kampas yang kedua, ini laher ini mangkoknya. Atasnya mangkok ini ada perentari gear, ini yang buat bisa maju, bisa mundur, perentari gear. Ini jangan lupa, kebanyakan ini ketinggalan ya laher yang ini, karena dia itu ada perentari gear kecil. Nah itu kebanyakan saya nemuin itu jarang kepasang ya. Jadi perentari gear yang ini sering habis karena lahernya itu nggak ada. Jadi hati-hati. Ini one way. Ini kalau kebalik dia majunya lemot ya, berat. Kalau sempat kebalik, jangan sempat kebalik karena pemasangannya juga lumayan sulit. Ini mekanikalnya nggak terlalu rumit ya, masih simpel dia ini. Tapi kalau udah masalah itu biasanya bikin pening kepala. Jadi ciri Kia itu sama Hyundai itu sama, agak pening kepala kalau sempat menyalah transmisinya. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Ini one way nya kita pasang pelan-pelan aja, jangan terlalu kasar dan jangan terlalu lembut, ntar nggak bisa masuk. Ini miring ya, agak miring saya masang kemarin. Ini kita tokok dikit aja, nggak usah terlalu kenceng banget, kita bikin getaran. Tapi kalau bisa jangan ditokok ya, jangan ditokok, takutnya one way nya itu bengkong. Itu yang kuningannya itu kan dia tuh nggak baja, tapi dia tuh ya kuningan. Dia tuh bentuk kuningan, jadi kalau ditokok dia tuh mau miring ya. Jadi saya nokoknya yang di pinggir perentari gearnya itu, jadi aman. Tapi kalau bisa jangan ditokok.
Ditokok tapi pelan aja, nggak usah kuat-kuat. Ini one way nya one way maju ya. Jadi kalau kebalik dia tuh mundur mau, tapi majunya tuh nggak mau ya, berat kalau one way nya kebalik. Ini perintah gear dekat rumah Brick Band. Ini mundurnya yang ini ya, kampas yang kecil ini ya. Ini mundurnya. Yang sering terjadi masalah itu di sini ada hentakan itu di rumah ini ya. Yang sering ada hentak di R, di N, di D, di N, di D itu ada hentakannya itu. Kebanyakan rumah ini yang kecil itu ya, karena sering gosong. Yang sering gosong ini yang kecil sama yang kampas yang kedua. Ini rumah Brick Band. Ini ganjelnya. Ini Brick Bandnya kita ganti baru juga. Dia modelnya hitam ya. Pemasangannya ini jangan terlalu dipaksa, yang penting dia masuk dan bisa ada jaraknya, tengahnya itu as tengahnya itu ada jaraknya. Ini langsung kita kencengin Brick Band. Kalau Brick Band ini dia ini nggak boleh terlalu kencang dan nggak boleh terlalu kendor. Kalau efek kendor ini biasanya perpindahannya itu agak ngaco. Kalau kekencengan biasanya itu nggak mau maju ya. Mundurnya juga nggak mau mundur, maju juga nggak mau, itu kalau efek kekencengan. Tapi kalau standar kayak nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu kendor, seharusnya kayak gitu. Kalau kendor biasanya pindahnya itu agak ngaco, agak ngereng kayak ini. Ini selesai, udah kita tutup. Kok di sini bilangnya pantat ya. Kalau di tempat teman-teman coba komen apa namanya penutupnya ini. Selesai, ini kita lap biar nggak terlalu bleder ya. Di sini bahasanya bleder bekas lemnya. Terakhir ini kita pemasangan body valve. Body valve-nya ini tipenya ini agak rumit. Yang rumitnya itu di solenoidnya ya. Ini kita cek dulu. Ini body valve-nya nggak terlalu ribet kayak yang lain-lain ya. Ini asal plug gitu aja, nggak ada kayak akumulatornya itu yang gede-gede itu sebelah solenoid, depannya filter. Akumulatornya itu udah gabung di situ, jadi nggak terlalu kayak mobil-mobilannya. Kalau ada akumulator kayak ada teflon kecil, nah itu yang bikin susah itu. Kalau udah kayak gini kita pasin selektor bawah, udah selesai. Selektornya ada di dalam bawah body valve-nya itu selektornya. Kita pasin, udah selesai. Ini kebanyakan penyakitnya di solenoid ya. Solenoid mati, pindahan ngaco, nggak pakai terus akhirnya selip. Bisa efek dari situ, bisa juga efek dari
faktor usia, karena mobil-mobil Picanto tahun lama ini dia ini faktor usia ya. Tapi kalau di atasnya tahun 2010 ke atas itu dia itu penyakitnya di ECU ya, di ECU. Ini pemasangan kabel-kabelnya. Ini kita bikin apa ya, pakai packing ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan di share di teman-teman. Kalau mau nanya silakan komen, ntar kalau apa saya jawab di dalam video atau saya bales. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.